Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bakti Aryani Melinda Pertiwi akan menjelaskan tentang PLSQL yang dibimbing oleh Rengga Asmara Eskom Ocha. Yang pertama yaitu tujuan kita mengetahui tentang PLSQL, mengetahui manfaat PLSQL, mengenal blok PLSQL beserta bagiannya, memahami variabel dalam PLSQL, dan dapat mendeklarasikan dan menggunakan variabel pada PLSQL. Tentang PLSQL. PLSQL singkatan dari Programming Language SQL, yaitu adalah bahasa prosedural yang disediakan Oracle sebagai perluasan dari SQL statement. SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language, yaitu bahasa standar untuk mengakses data pada basis data relasional. Keuntungan menggunakan PLSQL yaitu terintegrasi, memainkan peran utama dalam Oracle Server maupun Oracle Development Tools. Pengembangan program yang bersifat modular, yaitu dapat dipecah ke dalam bagian yang lebih kecil yang masing-masing mengerjakan tugas tertentu, sehingga mudah di-maintain dan dimodifikasi. Portable, maksudnya yaitu program yang ditulis dalam PLSQL dapat dipindah atau migrasi ke lingkungan atau sistem operasi dan platform yang berbeda. Struktur blok PLSQL. PLSQL merupakan blok structure language, dalam arti program yang ditulis dengan PLSQL dapat dibagi-bagi ke dalam blok logika. Blok dalam PLSQL terdiri dari bagian-bagian seperti berikut. 1. Deklarasi. 2. Bagian yang dapat dijalankan atau executable. 3. Bagian penanganan kesalahan atau exception handling. Bagian deklarasi dan penanganan kesalahan sifatnya opsional, bisa ditulis, bisa tidak ditulis. Secara umum, struktur PLSQL yaitu seperti berikut. Declare merupakan bagian deklarasi. Antara begin dan end merupakan bagian yang dapat dijalankan atau executable. Exception merupakan bagian penanganan kesalahan. Tipe-tipe blok. Ada 3 tipe blok dalam PLSQL. Yang pertama, anonymous. Format umumnya seperti ini: declare, begin, statement, exception, kemudian end. Yang kedua yaitu prosedur. Format umumnya seperti ini: prosedur, nama prosedur, is, begin, statement, exception, kemudian end. Dan yang ketiga yaitu function. Format umumnya yaitu function name, return data type, is, begin, statement, return value, exception, kemudian end. Konstruksi program. PLSQL dapat digunakan pada 2 lingkungan berikut. Yang pertama, Oracle Server atau Database Server Constructs. Yang kedua, Oracle Development Tools atau Tools Construct. Berikut ini bagian-bagian PLSQL yang dapat mengkonstruksi kedua lingkungan yang berbeda tersebut. Yang pertama, Tools Constructs. Di dalamnya ada anonymous blocks, application procedures of functions, application package, application triggers, object types. Dan yang kedua yaitu database server constructs, yang terdapat di dalamnya anonymous blocks, stored procedures of or function, stored package, database triggers, object types. Penggunaan variabel. Variabel dalam PLSQL dapat digunakan untuk penyimpanan data sementara, manipulasi nilai yang sudah tersimpan. Variabel dapat digunakan untuk proses manipulasi nilai yang sudah tersimpan dalam database Oracle. Reusability. Variabel dapat digunakan kembali dengan melakukan referensi dari statement yang lain. Memudahkan maintenance. Maksudnya, pada penggunaan %type dan %row type, deklarasi variabel dibuat berdasarkan definisi dari kolom database. In the next session. Penanganan variabel dalam PLSQL. Variabel dalam PLSQL dapat digunakan dalam berbagai cara berikut. 1. Deklarasi dan inisialisasi variabel pada bagian deklarasi atau declare. 2. Menandai nilai i baru pada bagian yang dapat dijalankan atau executable. 3. Suatu nilai dapat dilewatkan melalui variabel sebagai parameter dari suatu subprogram. 4. Hasil dari suatu proses dapat ditampilkan melalui variabel output.
Tipe-tipe variabel. Tipe-tipe variabel dalam PLSQL: scalar, composite, reference, dan lob atau large object. Ini merupakan tipe data. Boolean contohnya true, date seperti tanggal, blob data foto, long data percakapan, number seperti ini angka, bfile data film, varchar 2 nama-nama kota atau nama-nama yang lainnya. Deklarasi variabel PLSQL mempunyai sintak umum seperti berikut: identifier constant, data type not null, default expression. Contoh deklarasi variabel seperti di bawah ini. Aturan penamaan. Variabel diberi nama sesuai dengan aturan. Misal vname mempresentasikan suatu variabel. Jadi nama dari variabel selalu diawali dengan v diikuti dengan underscore lalu nama variabelnya. Sedangkan c_com mempresentasikan variabel konstanta. Jadi nama variabel konstanta selalu diawali dengan c. Dua variabel boleh memiliki nama yang sama, asalkan terletak pada blok yang berbeda. Nama variabel atau identifier boleh sama dengan nama kolom dari suatu tabel. Misal pada contoh berikut, declare employee ID number 6, bertipe number dan panjangnya 6. Begin select employee ID into employee ID from employees where last name sama dengan Kohar. Kemudian N. Inisialisasi variabel dan keyword. Sintak untuk inisialisasi variabel yaitu identifier sama dengan ESPR atau expression. Contoh inisialisasi variabel yaitu v hire date sama dengan 01 Januari 01. Inisialisasi variabel dapat juga dengan menggunakan keyword default. Untuk contoh sebelumnya bisa ditulis sebagai berikut: v hire date default 01 Jan 01. Jika suatu variabel harus berisi suatu nilai atau tidak boleh kosong atau null, maka digunakan keyword not null. Contoh vcity varchar 2 30 not null sama dengan Oxford. Tipe data skalar. Variabel yang memiliki tipe data skalar memiliki nilai tunggal. Tipe data yang termasuk skalar yaitu number, karakter, date, dan boolean. Contoh deklarasi variabel skalar seperti ini. Atribut %type. Atribut %type digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang memiliki tipe data yang sama dengan definisi kolom database. Deklarasi variabel dengan atribut %type. Sintak untuk deklarasi variabel dengan atribut %type. Identifier table.column name %type. Contoh penggunaannya yaitu vname sebagai identifier, nama tabelnya employees, nama kolomnya yaitu last name %type. Atau yang bawahnya juga vmin balance, vbalance %type sama dengan 10. Tipe data composite dan lob, large object. Tipe data composite memiliki komponen internal yang dapat dimanipulasi secara individual. Tipe data composite dikenal dengan istilah collection, terdiri dari tabel, record, nested tabel, dan var array. Sedangkan tipe data lob, large objects, dapat digunakan untuk menyimpan data yang tidak terstruktur, misal teks, grafik, image, video, dan suara. LOB atau lob juga mensupport random access terhadap data. Yang termasuk tipe data lob yaitu CLOB, BLOB, BFile, and CLOB. Variabel bin. Bin variabel merupakan variabel yang dideklarasikan dalam host environment. Variabel bin dapat digunakan untuk melewatkan suatu nilai yang dijalankan di luar blok PLSQL. Cara deklarasi bin variabel yaitu variabel nama var tipe data. Contoh penggunaan bin variabel yaitu seperti ini. Kemudian diteruskan dengan sintak yang ini. DBMS output line. Bin variabel selain ditampilkan dengan print juga dapat ditampilkan dalam blok PLSQL dengan menggunakan fungsi standar yang disediakan oleh Oracle yaitu DBMS output.putLine. Untuk menggunakan fungsi ini,
server output harus di set on. Di sini set server output on. Kemudian kita tuliskan sintaknya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk latihan soal nomor 1 yaitu evaluasi tiap-tiap deklarasi variabel berikut ini, mana yang legal dan mana yang ilegal. A. Declare VID number 4. B. Declare VX, VY, VZ, varchar 2, 10. C. Declare VBirthday date not null. D. Declare VIN stock boolean sama dengan 1. Jawaban untuk soal nomor 1 yaitu yang legal pilihan yang A, yaitu declare VID number 4. Sedangkan yang ilegal jawabannya yaitu B, declare VX, VY, VZ, varchar 2, 10, declare VBirthday date not null, dan declare VIN stock boolean 1. Untuk latihan soal nomor 2 ini yaitu pada tiap segmen berikut, yang manakah statement yang valid dan mana yang tidak valid. Kemudian nyatakan tipe datanya. A. V days to go sama dengan V due date seize date. B. V sender sama dengan user to char V depno. C. V sum sama dengan $100.000 plus $250.000. D. V flag sama dengan true. E. Vn1 sama dengan Vn2 lebih besar dari 2 kali Vn3. F. V value sama dengan 0. Untuk jawaban soal nomor 2 yaitu yang valid yang D, flag, V flag dengan tipe data boolean, kemudian yang V value sama dengan 0, tipe datanya number. Kemudian yang tidak invalid yaitu pilihan yang A, V days to go sama dengan V due date min seize date, tipe datanya kita kasih date. Kemudian yang B, V sender sama dengan user titik 2 to char V depno, tipe data varchar 2. Yang C, V sum sama dengan $100.000 ditambah $250.000, tipe datanya number. Kemudian yang E, Vn1 sama dengan Vn2 lebih dari 2 kali Vn3, tipe datanya number. Untuk latihan soal nomor 3 yaitu buat anonymous block untuk menampilkan kata I love Oracle. Buat dengan 2 cara. Cara pertama menggunakan bin variable dan perintah print untuk menampilkannya. Cara kedua menggunakan dbms output.putLine. Untuk soal nomor 3 kita menggunakan 2 cara. Cara pertama yaitu menggunakan perintah print, maka sintaknya yaitu kita ketikkan variabel v kata varchar 2 panjangnya 50, bikin v kata titik 2 sama dengan I love Oracle titik koma n titik koma slash print v kata. Kita execute, maka akan tampil I love Oracle seperti di bawah ini. Kemudian untuk yang menggunakan dbms output.putLine, kita menggunakan sintak yaitu set server output on, kemudian kita declare v kata varchar 2 panjangnya 50 titik koma, bikin v kata titik 2 sama dengan I love Oracle.
koma, kemudian dbms output dot putline v kata titik koma, kemudian n slash. Kita execute, maka akan tampil seperti ini. Langsung keluar I love Oracle. Untuk latihan soal nomor 4 yaitu buat kode PLSQL yang mendeklarasikan dua variabel dan masing-masing nilainya berikut ini. Terdapat variabel vchar dengan value 42 adalah sebuah angka, dan kemudian variabel v6 dengan value-nya dua karakter pertama dari variabel vchar yaitu 42. Untuk soal nomor 4 kita ketikkan declare vchar dengan tipe data varchar 2 dengan maksimal size-nya 100, yaitu artinya 42 adalah sebuah angka. Jika untuk venum kita beri tipe data number dengan kapasitasnya 2, kemudian sub str vchar 1,2 begin dbms output dot putline. Kita masukkan vchar untuk mencetak vchar, sama untuk v6 kita ketikkan v6 n slash. Kita execute, maka yang tampil adalah 42 adalah sebuah angka itu dari vchar, dan 42 itu berasal dari v6.